wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Irma Damayanti Harahap, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 91 bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Sungai Kanan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berupa kritik, ujian maupun saran. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mantap ya. Kemudian bagaimana cara menanggapi? Nak? Siapa yang masih ingat cara menanggapi? Silakan lewat. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan kata yang baik. Oke, ya betul sekali. Tepuk tangan.
kemudian ciri kebahasaannya. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, tadi kita sekarang Ibu minta kita ice breaking lah terlebih dahulu. Oke, ice breaking. Yuk berdiri dulu. Ice breaking kita dulu, ya. Silakan berdiri. Cepat ya. Ini Elim apa baru kita ice breaking baru kita. Coba. Lempar boy. Ambil pistol, isi pelor, tembak Terus kompak, ulangi lagi. Ya, lempar boy. ambil pistol, isi pelor, tembak Oke, baik ya. Silakan duduk kembali. Nah, tanya dulu. Siapa yang membaca? Yang sudah tahu apa itu struktur teks tanggapan? Siapa nak? Yang masih ingat lah, yang sudah kan Ibu Bintang sudah membaca ya. Silakan, yang masih ingat. Ya, Cici, apa nak? Struktur teks tanggapan. konteks, deskripsi, penilaian. Iya, ada di Tiga. Iya, ada 3 struktur teks tanggapan tadi. Kita ulang lagi. Konteks, deskripsi, penilaian. Oke, bagus ya, sudah tahu. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, setelah mencermati teks tanggapan yang dibaca atau didengar, peserta didik dapat menentukan ciri struktur teks tanggapan dengan cermat. Yang kedua, setelah mencermati teks tanggapan yang dibaca atau didengar, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks tanggapan tersebut. Jadi bukan hanya struktur atau ciri struktur aja, melainkan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ya, ini untuk KD pengetahuan. Jadi kalau untuk keterampilan kamu nanti akan Ibu minta untuk menyusun sebuah teks tanggapan. Ya, ada teks tanggapan di LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi teks tanggapannya ini belum padu nak, ya belum lengkap. Jadi kamu akan melanjutkan, begitu. Paham ya sejauh ini? Yuk kita baca dulu di layar ada sebuah contoh teks tanggapan. Kelihatan nak? Sedikit ya. Yuk, silakan dibaca dulu. Siapa ya? Siapa yang mau baca? Nah, Nabila dulu, silakan Nabila. Tempat sampah pada mobil. Pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau sopir yang mengendarainya akan dikenai denda yang tidak tak sedikit, yakni Rp250.000. Struktur. Struktur teks Tanggapan berupa konteks. Iya, jadi bagian yang di awal ini yang pakai tanda kurung itu adalah merupakan konteks ya. Jadi ini sudah dibagi, ya kan, sudah dibuat ditentukan ini konteksnya, ini deskripsinya. Selanjutnya baca lagi yang disitulah adanya kritik, pujian ataupun saran. Silakan baca Febri bagian penilaian.
Oke, sudah dilihat, sudah ditonton. Ada tadi tayangan apa tadi Nak? Dua. Iya kan? Gimana? Ibu minta tanggapan kalian. Kan sudah kita pelajari tadi, kan sudah tahu kita pengertian tes tanggapan itu. Ada isinya berupa pujian, kritik maupun saran. Coba ibu minta dulu siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap video yang sudah ditonton tadi. Videonya atau vlognya? Ya, semuanya video itu kan berarti ya apa aja yang dalam video itu termasuklah semuanya. Kalau sudah video kan berarti merangkum keseluruhan. Apa yang bisa kamu tanggapi ya dari tayangan video tadi? Siapa Nak? Oke, silakan Febri. Tadi cara mengambil videonya bagus. Terus pemandangan di pulau itu tadi Bu, indah. Indah. Menarik perhatian untuk orang yang suka berenang, Snorkeling, ya kan? berbuat. Oke, ya tepuk tangan dulu. Coba, buat dulu. Oke, ya jadi tadi kalau boleh tahu tadi Febri menyampaikan tanggapan berupa apa itu tadi Nak? Tentang pujian. Iya, betul. Apakah pujian? Ya berarti pujian yang mengambil dari sisi menariknya buah beton, ya kan? Oke, siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan Nak? Coba dulu. Siapa lagi? Apa saja loh, boleh berikan pujian. Tadi contohnya Febri sudah memberikan pujian, ya. Berarti kan sudah menanggapi. Siapa lagi yang bisa memberikan pujian Nak? Atau kritik ataupun saran? Siapa? Oke, Mutiara, silakan Mutiara. Dalam video cuplikan tersebut, banyak hal yang kita dapat dari video tersebut, baik pelajaran maupun pengalaman. Seperti kita anak Indonesia tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya, seperti gua di bawah laut. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik ya. Jadi berupa pujian juga ya. Jadi setelah melihat atau menonton tayangan video tersebut, kita kembali ke materi kita. Ya, tadi sudah kita sampaikan struktur dan ciri kebahasaan ya. Ibu akan membagikan LKPD ya, di mana pada LKPD ini nanti ada petunjuk yang akan kalian baca untuk mengerjakan tugas berdasarkan kelompok yang sekarang ya. Jadi tugasnya berdasarkan kelompok, berdiskusi ya Nak. Ya, berdiskusi, bukan hanya satu orang saja yang bekerja. Oke.
satu, kemudian ini juga satu. Nah, ini berbeda. Ya. Jadi ada dua LKPD yang ada pada setiap kelompok. Bagi ke sana. Oke, baik. Ya, sudah diterima LKPD-nya kan? Coba satu, ya kan? Yang bagian C, analisislah. Baca yuk sama-sama. Analisislah teks tanggapan berikut berdasarkan struktur dan kaidah pembahasannya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada dalamnya. Oke, sudah ada tabel, ya kan? Tabelnya itu masih kosong. Jadi kamu akan mengisi bagian struktur dari teks yang berjudul, coba lihat judul teks. Apa judul teksnya, Nak? Budaya Tipo. Jadi dari teks itu kalian analisislah struktur dan kebahasaannya ya, kaidah pembahasannya. Berarti ada dua tugas yang harus kamu selesaikan. Itu pada LKPD 1, iya kan? Coba kepada LKPD yang kedua. Lihat LKPD yang kedua. Apa yang diminta di LKPD kedua? Coba baca dulu, silakan. Adik, bagian LKPD kedua, apa yang diminta? Ada teksnya. Bacalah teks di bawah ini. Ya, setelah membaca, bukalah teks tanggapan secara lengkap dengan menggunakan pada tabel nomor 1 ini. Teks yang kedua, LKPD yang kedua belum lengkap, iya kan? Jadi kamu akan menyusun kalimat teks tanggapan tersebut menjadi lengkap, menjadi utuh. Paham? Paham, Nak? Ada pertanyaan? Semangat pagi. Oke ya, berjanji ya, udah berjanji itu ya kan, tetap semangat lah kalau begitu. Ya, sudah dilisankan, sudah berjanji tadi. Oke, silakan berdiskusi, kerjakan tugas yang ada pada di LKPD kita, kemudian kita akan mempresentasikannya setelah kalian menyelesaikan. Kasih waktu 10 menit atau 15 menit ya, bisa ya? Oke, silakan berkelompok ya, berdiskusi. Tentukan dulu, kalau tidak paham, masih bingung, tanyakan ke ibu. Oke, di sini kami ada 5 anggota yang judul konteksnya kepada darurat, deskripsinya kepada mewah, dan penilaiannya kepada Diana. Oke ya, jadi sudah ada pembagian tugas. Itu berarti tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian disatukan jawabannya ya, didiskusikan. Yuk silakan. Kenapa, Nak? Kenapa, Laura? Yang mana? Iya, kalau yang LKPD kedua kamu melengkapi. Kan itu belum selesai kan, teks tanggapannya belum utuh. Coba baca dulu
Oke, silakan. Kelompok 2 ya. Ya, Bu. Kalau perhatian yang lain ya disimak temannya yang presentasi. Bisa ya, Kak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan kami berdiri di sini akan menganalisis dan tanggapan mempresentasikan tes tanggapan yang berupa kaidah dan strukturnya. Saya sendiri ada 3. Saya sendiri yang Kola. Saya Cici Abu. Di sini kami akan membahas tentang budaya pop. Oke, baik ya. Di layar sudah ada. Coba. Silakan. Oke, silakan. Baik, saya akan membacakan. Budaya K-pop. Dewasa, anak-anak remaja di Indonesia hubungan musik K-pop. Teks tersebut merupakan struktur teks tanggapan dari bagian konteks. Oke, dilanjutkan. Akan dilanjutkan teman kami ada tentang Fenomena K-pop yang masih di Indonesia mulai digandrungi oleh masyarakat, terutama bagi kalangan remaja. Terlihat ada musik remaja yang begitu membara terhadap budaya K-pop. Media tidak mau melewatkan kesempatan emas ini, sehingga media memanfaatkan adanya dengan cara menanyakan hal yang berhubungan dengan budaya film. Perlu diperhatikan, kelestarian ini membuat remaja lebih tertarik dengan musik Korea daripada musik asli Indonesia. Teks tersebut merupakan struktur teks tanggapan dari bagian deskripsi. Oke, Masuk kepada teman kami yang bernama Cici. dilanjutkan. Dari pembahasan dari bagian penilaian. Oke, ya. Jadi lanjut ke ciri kebahasaannya. Coba sampaikan. Apa saja yang ditemukan kaidah kebahasaan pada teks budaya K-pop tersebut? Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu kaidah kebahasaan, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Yang kami dapat adalah kata konjungsi. Seharusnya kita harus bangga dengan musik asli Indonesia, bukan malah mengagumi musik dari negara lain. Itu merupakan konjungsi. sisi positifnya yaitu bertambahnya pengetahuan tentang budaya dan bahasa Korea. Negatifnya, jangan sampai kehadiran K-pop membuat kita lupa dengan musik asli dari Indonesia. Akhirnya sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menjaga dan melestarikan musik Indonesia agar perkembangannya tidak kalah dari negara lain. Ya. Kemudian untuk apa? Satu lagi satu lagi. Coba dulu sampaikan kan tidak ada ya. Baik, di sini kami akan menyampaikan atau membacakan LKPD yang kedua, untuk melengkapi dari teks tanggapan yang berjudul sama plastik yang memberikan. Yang kami tambahkan adalah penilaian, yaitu menimbang permasalahan tersebut. Usahanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelaku berusaha lewat sampah untuk berusaha menanggulanginya. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, daur ulang sampah yang dapat dimanfaatkan kembali seperti plastik dan sekali bekas. Kita tidak dapat membiarkan hal ini merusak generasi penerus bangsa. Demikian yang kami sampaikan. Sebelumnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, silakan. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan ciri kebahasaan yang menggunakan konjungsi. Apa saja konjungsi yang terdapat pada teks
kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Coba lanjutkan. Tadi ada bagian konjungsinya. Oke, silakan Yang tunjukkan. kami temukan kata konjungsinya ialah Katanya. konjungsi yang terdapat pada budaya pokok adalah seharusnya, dengan adanya, perlu diperhatikan, Apa lagi? Yang banyak di situ ya. bahkan. Tadi seharusnya. Mana lagi? Dengan adanya, Dengan adanya. Mana lagi nak? Ini ya. Mana lagi? perlu diperhatikan. Dan, ya kan? Mana lagi? Oke, ya. Apakah jawaban kalian benar untuk kelompok 3? Gitu ya. Oke. Coba tanya lagi, ada nggak yang ingin memberi pesan? Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apakah tes tanggapan tersebut merupakan pujian atau kritik? Demikian pertanyaan dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penggunaan kata yang mengungkapkan pujian ataupun kritik yang kami dapatkan adalah seharusnya kita harus bangga dengan musik asli Indonesia, bukan malah mengagumi musik dari negara lain, yaitu merupakan kombinasi dari pujian atau kritik. Masuk kepada kami kepada sisi negatifnya, yaitu jangan sampai kehadiran kelompok membuat kita lupa dengan musik asli Indonesia. Alina sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menjaga dan juga melestarikan musik Indonesia agar memperkembangkan tidak kalah dari negara lain. Yang mana bagian yang kritik, pujian, atau negatif? Pada teks Positif. ini, Pada teks ini yang terdapat adalah nilai positif, nilai pujian nilai pujian, dan negatif. kritik ya. Maksudnya kalau negatif itu ke kritik ya kan. Berarti dalam teks tersebut terdapat ada dua tanggapan, yaitu pujian dan kritik. Apa saja pujiannya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu yang dapat kami temukan adalah ujian dan kritik. Kami temukan ujian adalah sisi positifnya, yaitu bertambahnya pengetahuan tentang budaya dari bahasa Korea. Sedangkan kalimat kritiknya adalah Jangan sampai kehadiran K-pop membuat kita lupa dengan musik asli dari Indonesia. Oke, coba. baik, itu adalah jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 menerima jawaban kami? Ya, saya menerima jawaban dari kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, salut. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk ya. Oke ya. Jadi tadi presentasi kelompok 2 sudah cukup baik, tetapi masih ada yang perlu lagi diperhatikan ya kan. Seperti apa nah? Coba apa contohnya, apa saran yang bisa diberikan untuk presentasi kelompok 1, kelompok 2 tadi? Coba berikan dulu tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok 2. Bagaimana tadi penampilannya? Bagaimana? Coba berikan tanggapannya nah. Nah, silakan Nabila. Saya akan memberikan saran kepada kelompok 2.
sebaiknya di presentasi selanjutnya lebih memahami materinya dan lebih tahu mendalami materinya yang akan dibahas atau disampaikan. Oke, kemudian masalah sikapnya bagaimana tadi saat presentasi? Ibu perhatikan apa? Tidak apa ya, pembagiannya ya kan? Mungkin pembagiannya tidak tahu ini sikap ini harusnya udah dibuat. Ini yang membaca bagian ini yang membaca bagian ini. Jadi tidak ada lagi kebingungan seperti itu. Oke, jadi ya untuk presentasi hari ini ya Bu, Ibu ingin ditingkatkan kembali untuk aktivitas berikutnya. Ya, baik dari segi persiapan, ya, sikap dan lain-lainnya dan pemahaman materinya. Oke. Baik ya. Setelah kita presentasi, Ibu mau kalian apa tadi? Kan masih ingat ya strukturnya tadi apa tadi? Struktur tes tanggapannya nak? Kemudian apa lagi tadi? Ciri? Dan pembahasannya apa saja? Fungsi, apa lagi? Oke, ya, Ibu mintalah siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Apa materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan Bu Tiara. Pak, berdiri. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengetahui apa itu struktur dalam teks tanggapan dan apa itu seperti konteks, deskripsi, dan penilaian, dan bagaimana cara mendekapi yang lebih baik lagi. Oke, ya. Tepuk tangan dulu. Mau ada lagi yang tambahkan? Bu Tiara tadi hanya menyampaikan untuk strukturnya. Kan bukan itu saja yang kita pelajari, ya. Mana nih kelompok 3, kelompok 4? Apa nak? Setelah kita mempelajari struktur tadi, apa lagi nak? Yang kita pelajari? Iya. Penggunaan konjungsi atau kata hubung, penggunaan bahasa yang deskriptif, penggunaan kata yang mengungkapkan penilaian atau pujian kritis. Oke, ya. Coba diulang lagi. Triogi, apa saja tadi kaidah kebahasan tes tanggapannya nak? Penggunaan konjungsi atau kata hubung, penggunaan bahasa yang deskriptif, penggunaan kata yang mengungkapkan penilaian atau pujian ataupun kritik. Oke, baik ya. Oke, jadi setelah itu tadi kan sudah kita telah